Maulid Nabi besar Muhammad SAW bertempat di Masjid Mekar Indah, Desa Mekar Muti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Salam serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan ada yang kami hormati dan kami cintai. Meningkat pada acara selanjutnya, sebelum kita mengikuti hikmah Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW merupakan penghormatan dan pengingat kebesaran dan keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga diharapkan akan menjadi penyemangat untuk menyatukan semangat dan gairah keislaman kita semua. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan DKI Masjid Mekar Indah, Bapak Ustadz Insinyur Haji Abdul Aziz HM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Loba rezekina. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang tua kita selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Mekar Indah, Bapak Haji Ismail. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin, panjang umur. Yang kami hormati penceramah kita, guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ustadz Haji Hilmi Firdausi, yang telah hadir tengah-tengah kita. Di tengah kesibukan beliau mau hadir untuk silaturahmi dalam kegiatan memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Mekar Indah beserta para jajarannya. Yang kami hormati khususon ini Ketua Majelis Ta'lim Az-Zahra. Mana ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Ibu-ibu Az-Zahra yang luar biasa, para ketua-ketuanya dan juga para pengurusnya yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan DKI Masjid Mekar Indah. Yang kami hormati para jamaah Masjid Mekar Indah, yang kami hormati para pimpinan Pondok Pesantren Binaan Mekar Indah, serta para anak-anakku, para santri-santriwati yang merupakan anak-anak yang soleh dan soleha. Harapan kita semuanya menjadi penerus dakwah syiar Islam ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi berguna buat agama, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini
dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka thalabil ilmi. Karena kita mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang berada di sini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ini sambutannya ganda ini, Pak. Merangkap ketua yayasan, ketua DKM, ketua panitia, juga mewakili ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra. Makanya tak gado-gado ini sambutannya ini. Kami selaku panitia dan pengurus yayasan dan DKM serta Majelis Taklim Az-Zahra mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada para donatur, para jamaah yang telah membantu kegiatan acara ini. Mudah-mudahan Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta anak-anakku yang kami cintai. Kurang lebih hampir 3 tahun Masjid Mekar Indah tidak mengadakan kegiatan hal semacam ini, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur alhamdulillah tahun ini, tahun 2022, sudah kembali normal. Sholatnya juga sudah normal, tidak pakai jarak lagi. Mudah-mudahan kondisi ini bertambah baik, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana normal kembali. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Dan kami dari Yayasan dan DKM Masjid Mekar Indah berupaya sekuat tenaga, berupaya semampu mungkin dari kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Mekar Indah, baik kegiatan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang pada intinya bagaimana kita ini menjadi jamaah Masjid Mekar Indah itu satu sama lain bisa saling menasehati, bisa saling mengingatkan, sehingga saudara-saudara kita ini kita ajak untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti taklim pengajian. Karena orang akan merasakan manisnya iman ketika dia terus menuntut ilmu. Jadi bohong besar kalau dia menyatakan beriman tapi tidak mau menuntut ilmu. Jadi datanglah, sering-sering datang ke taklim pengajian untuk menambah keimanan kita, dan kita akan merasakan manisnya iman di situ. Dan mudah-mudahan kita menjadi golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Mas Nuri, Pak Haji, kayaknya seru nih kalau bapak-bapak bikin tim hardcore gitu. Setuju nggak ini? Pak Syukur setuju nggak? Bu, setuju nggak Bu? Bapak-bapak bikin tim hardcore nih. Cari ibu yang support ya. Ya, mudah-mudahan keinginan kita bisa terwujud. Insya Allah kita akan membuat tim hadroh. Nanti diatur aja waktunya, kapan latihannya, sehingga akan lebih seru ini kalau ada acara-acara seperti ini, tim hadroh dari bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kami melalui program-program di Yayasan Mekar Indah ingin terus berupaya menjadikan kampung kita, kampung Mekar Indah, menjadi kampung Quran. Kemarin saya ngobrol dengan Ustadz Nasrullah
Beliau akan membuka program untuk program master menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi mungkin bulan depan kita akan launching, kita akan buka program itu. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun anak-anak kita bisa mengikuti. Ya, atau Pak, kalau kita nggak hafal 30 juz 30 atau kita hafal Pak. Itu target kami. Jadi target kami 1 tahun itu peserta bisa menghafal juz ke-30. Setelah hafal baru akan menghafal surat-surat pilihan seperti surat Yasin, surat Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok atau Al-Muluk dan surat-surat pilihan lainnya. Sehingga akan menambah hafalan kita, sehingga sholat kita pun menjadi lebih khusyuk. Barangkali itu program-program yang perlu kami sampaikan, dan kami sekali lagi atas nama Yayasan dan DKM Masjid Mekar Indah mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang selama ini, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana kami masih banyak kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada umat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Mekar Indah yang masih muda, ganteng dan penuh wibawa. Semoga apa yang jadi harapan-harapan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan akan dapat dilaksanakan insya Allah di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama para pengurus Masjid Mekar Indah, dan juga dari ibu-ibu wajah tadi telah disampaikan oleh Ketua Yayasan akan dibentuk tim hadroh. Insya Allah alat sudah ada, tinggal nanti kita minta Ustadz Sodik untuk sebagai pelatihnya. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita meningkat pada acara selanjutnya yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, berikut kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Pembina DKM Masjid Mekar Indah, Bapak Ustadz Dr. Haji Ismail. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, khusus Ketua Yayasan Masjid Mekar Indah, Ketua DKM Masjid Mekar Indah, Bapak ceramah kita Ustadz Hilmi Ferdowsi, serta tadi saya lihat ada Ketua RW dan FP di Mekar Indah ini, serta para asatid dari 13 pondok pesantren yang merupakan pembinaan daripada Masjid Mekar Indah serta anak-anak semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, dalam hal memperingati masjid dan memperingati Maulid Nabi ini,
saya teringat akan 4 sifat wajib Rasulullah, yaitu yang pertama adalah apa, anak-anak sidik, ya sidik. Yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Sebenarnya kalau kita menggali sifat-sifat ini, kita akan menjadi manusia unggul, ya kan? Dari sidik itu kita bisa, anak-anak santri kita nih bisa menjadi apa? Menjadi bendahara, bisa menjadi seorang kasir yang jujur, bisa menjadi banker, ya, mungkin ahli perbankan, karena kita sudah teruji dengan kejujurannya, ya kan, kejujuran. Ini sayangnya tidak tergali di kalangan umat Islam ini, tidak, bahwa kita memiliki teladan yang begitu hebat dalam kejujuran, ya kan. Kemudian yang kedua, amanah. Kalau kita bisa menggali amanah ini di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dipercaya, maka para santri kita ini ke depan akan menjadi para pemimpin, akan menjadi apa lagi, direktur, karena dia bisa diberikan amanat, mungkin akan menjadi presiden juga, akan menjadi pimpinan, ya kan. Tapi ini lagi-lagi tidak digali oleh kita, ya. Kita lebih banyak menggali hal-hal yang sangat superficial. Dan yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan, komunikasi, bagaimana kita bisa menjadi seorang marketing yang bagus, ya enggak? Marketing, seorang marketer yang bagus. Karena kita bisa menyampaikan produk-produk, keunggulan produk-produk yang kita miliki pada masyarakat, maka tentu saja kita akan menjadi seorang tenaga marketing yang sangat bagus. Dan yang keempat adalah sekalian fatonah atau cerdas. Tentu dia akan menjadi seorang dosen, akan menjadi sains, ahli ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini perlu, saya kira ke depan perlu digali, ya, sifat-sifat Nabi yang begitu hebat ini. Ternyata kalau kita lihat ini sangat bermanfaat buat generasi kita, buat santri-santri kita, karena santri-santri itu sebentar lagi, 3 tahun lagi atau 6 tahun lagi kita akan menjadi mantan santri. Pada saat selesai menjadi santri, maka kita tentu akan menjadi orang dewasa yang tentu saja tidak kita harus tuntut untuk bekerja, ya kan? Dan saya lihat tidak semua lulusan santri itu akan menjadi ustadz, ya kan? Hanya sebagian aja, katakanlah 20% saja. 20% daripada santri-santri itu, atau paling banyak 30% daripada santri-santri itu akan menjadi ustadz. Yang 70%-nya itu akan menjadi masyarakat biasa, akan menjadi pedagang, akan menjadi karyawan, jadi pegawai seperti itu. Ini sekalian, ini penting sekali bahwa sifat wajib Nabi itu yang harus kita gali ke depannya. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ismail, Dewan Pembina, Dewan Pembina Masjid Mekar Indah. Sepintas setelah kita dengarkan bersama apa yang menjadi harapan dari Pak Dokter tadi, bahwa semoga anak-anak kita pada hari ini yang masih dalam jenjang pendidikan mempunyai sifat-sifat seperti Nabi besar Muhammad SAW dan menjadi manusia yang unggul, yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, batallah. Insya Allah semua dari anak-anak kita ini akan menjadi harapan bagi umat kita di masa-masa yang akan datang. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita meningkat pada jasa selanjutnya, kita harapkan nanti Al-Mukarram nanti guru kita akan membahas tentang bagaimana makna Maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai pencerahan bagi kita semua dan generasi muda di masa-masa yang akan datang, guna meneruskan cita-cita dari pendahulu-pendahulu kita sekalian. Kepada Al-Mukarram wa Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Haji Muhammad Hilmi Firdausi, kami persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan malam belum? Lemes bener. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ini contekannya saya banyak. Yang saya muliakan, yang saya hormati, pembina Yayasan Islam Mekar Indah Bapak Dr. Haji Ismail. Masya Allah, beliau tadi di mana? Oh, gak kelihatan tiang ya, Masya Allah. Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Abdul Aziz, Masya Allah. Ketua RW Bapak Haji Wargino. Saya boleh melihat orang-orangnya. Pak Haji Wargino mana Pak Haji? Masya Allah. Bapak Ketua DKM Bapak Ahmad Afandi. Bapak Ahmad Afandi, oh Masya Allah, yang jemput saya Ketua DKM ternyata ya. Bapak Ibu Ketua Majlis Taklim Az-Zahra Ibu Hajah Mulyani. Ibu Hajah ada? Oh Masya Allah. Suaminya siapa suaminya? Ada, hadir juga? Ada, Alhamdulillah. Dan seluruh jamaah sekalian, tokoh masyarakat, alim ulama, asatidah, para habaib, para hujjaj, adik-adik, anak-anakku, para santri yang semua insya Allah dimuliakan, diberkahi, dipanjangkan umurnya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang mau masuk surga, unjuk tangannya. Alhamdulillah. Yang gak unjuk tangan gak masuk surga ya. Ulangi, yang mau ke surga unjuk tangannya. Alhamdulillah. Oke, yang mau ke surga sekarang juga unjuk tangannya. Wah, Pak Haji udah siap. Udah sepuh.
Emang kenapa dengan surga sekarang? Kalau saya mah mau beneran deh. Ya kan kapan aja yang penting kita ke surga gitu ya. Mau ntar, mau besok, mau sekarang, yang penting ke surga. Masya Allah. Mohon maaf, foto saya agak kurang mirip dengan yang ada di sini karena saya 1 minggu dari Papua. Ini baru pulang dari Papua saya. Baru pulang dari Papua, diculik TV One dari pagi sampai sore, syuting tadi 2 acara, lalu sekarang ke Cikarang. Kemarin ketika tutup dari bandara, pulang ke rumah, kata istri saya, "Bi, kok mukanya beda sekarang? Agak-agak geseng dikit," katanya. Ini baru seminggu di Papua ya, bagaimana sebulan saya di Papua ya, gak opal lagi saya udah ntar ya. Jadi mohon maaf, memang agak begini penampakannya sekarang karena lelah sekali. Di Papua kita ada 4 kota kita berkeliling, di Sorong, di Waisai, di Salawati, di Misul, ya. Berjam-jam naik speedboat untuk menyapa saudara-saudara kita di Papua. Sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan kabar gembira buat kita semua hari ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa Islam di Papua Barat telah menjadi agama mayoritas. Takbir! Baru tahu kan? Sama, saya juga baru tahu. Selama ini kita menganggap Islam itu minoritas di Papua. Ternyata kemarin saya langsung kata bupati dan sekdanya, di Papua Barat itu Muslim sudah mencapai 60%. Bahkan kemarin ketika saya ke Misol itu 4 jam dari Waisai, berarti 6 jam dari Sorong, itu 99% adalah Muslim. Jadi Bapak kalau melihat searching Raja Ampat yang ada gunung-gunung di bawah itu yang cantik sekali itu semua pengelolanya adalah Muslim. Ya, tapi nggak kesebar kemana-mana karena orang identik Papua itu dengan non-Muslim. Ini patut berbangga kita, Pak. Banyak saudara-saudara kita Muslim di sana. Tapi sayangnya memang Pak, betul pembangunan di negeri kita nggak merata sampai ke timur. Kemarin saya ke sana selain tabligh akbar membawa mushaf Al-Quran dan membagikan solar cell karena saya 2 hari di sana nggak ketemu listrik. Oke, kagak ketemu listrik, udah panas, udah kipas angin kagak ada gitu ya, sama nyamuk malaria. Ya, alhamdulillah saya kembali ke Jakarta selamat. Asisten saya sedang dirawat hari ini. Sepertinya gejala malaria karena panas tinggi sekali. Itulah pengorbanan dakwah. Intermezzo, saya nggak ngeluh ya, menyampaikan bahwa dibilang Ustaz mah dakwah enak di TV. Ya kalau di TV mah enak, ya. Tapi saya nggak di TV terus. Saya memilih banyak berkeliling Indonesia untuk menyapa saudara-saudara kita bahwa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di seluruh penjuru dunia. Ya, saya menyampaikan kabar gembira bahwa antum semua sudah tepat menjadi umat Rasulullah SAW, karena itu nanti antum yang akan menjadi sebab masuk surga. Kenapa? Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Ini banyak anak-anak ABG nih ya. Coba ABG di belakangnya akhwat. Idola kalian siapa? Coba jangan ngarang-ngarang, saya mau serius. Idola ABG di belakangnya akhwat-akhwat, pilih di antara 1, A. Lee Min Ho, B. Song Joong Ki. Pilih yang mana? Song Joong Ki kan keluar aslinya dia. Coba adik-adik idolanya K-pop, ya, aktor Korea begitu. Yang cowok-cowok idolanya siapa? Messi, Ronaldo, siapa? Ya. Saya sampaikan adik-adikku tadi karena temanya tentang anak muda. Kita nanti akan bersama dengan orang yang kita cintai di akhirat. Kalau yang akhwat-akhwat suka sama Lee Min Ho, emang ya cakep kayak saya dikit gitu ya, mirip-mirip dah begitu. Lu jangan protes, pulang saya nanti. Ya. Walaupun cakep, walaupun digandrungi di dunia, tapi nanti di akhirat nggak bisa memberikan pertolongan buat kita. Begitupun yang lainnya, mak-mak suka sama Sahrukan gitu, emang bisa nolongin kita? Enggak. Messi, Ronaldo, apalagi selamat juga belum tentu gitu kan ya. Nah, yang paling tepat hari ini seluruh umat Islam di dunia itu harus punya idola yang sama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau nanti the one and only yang akan memberikan kita pertolongan di akhirat. Ini saya mau baca sebuah hadis panjang yang semoga diingat nanti. Ini cerita tentang susunan para nabi, siapa yang paling hebat nabi itu. Ya.
Siapa yang paling hebat, siapa yang paling punya pengaruh, siapa yang paling Allah cintai, dan siapa yang punya hak untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Idza kana yaumul qiyamati ma jannasu fi ba'din. Nanti di akhirat, di hari kiamat itu manusia ngumpul, Pak, berbondong-bondong ngumpul. Ngapain? Fayatuna Adam. Mereka datang kepada Adam alaihissalam. Datang kepada Adam alaihissalam. Ngapain? Fayaquluna isfa' lana ila rabbika. Mereka berkata, wahai Adam, tolong mintakan pertolongan, tolong mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Manusia semuanya bermohon kepada Adam karena dia nabi pertama kan, siapa tahu dapat privilege gitu ya, nabi pertama ini mungkin paling dekat sama Allah nih, gitu kan paling pertama diciptakan. Wahai Adam, tolong deh mintain syafaat nih, kami kepanasan nih pada mahsyar nih. Tolong mintain syafaat. Apa kata Adam? Lastulaha, aku tidak bisa. Tuh, Adam nggak bisa. Nabi nomor 1 nggak bisa. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Kata Adam, tapi kalian tenang aja, dapat datang ke Nabi Ibrahim karena Ibrahim itu kekasihnya Allah. Allah sayang banget sama Ibrahim. Coba deh datang ke Ibrahim. Manusia bodong-bodong datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngapain sama? Fa yaquluna isfa' lana ila rabbika Ibrahim. Tolong deh mintain sama Tuhan, sama Allah, syafaat buat kami. Kan ente kekasihnya, begitu kata manusia. Apa jawab Ibrahim, Pak? Kekasihnya Allah, jawabannya apa? Lastulaha, aku tidak bisa, aku nggak punya hak Allah. Manusia bingung, Adam nggak bisa, Ibrahim nggak bisa. Apa kata Ibrahim? Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Coba dia datang ke Musa, karena Musa pernah ngobrol sama Allah langsung. Siapa tahu dia orang dekat, punya orang dalam gitu. Minta ke Musa alaihissalam. Datang ke Musa, apa yang minta syafaat? Apa jawab Musa? Lastulaha, aneh juga nggak bisa. Tuh, Adam nggak bisa, Ibrahim nggak bisa, Musa nggak bisa. Manusia panik. Nabi gacuan 3 nabi itu nggak bisa semua. Apa kata Musa? Walakin alaikum bi Isa. Kalian coba dia datang ke Nabi Isa. Kenapa Isa? Fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Karena Isa itu ruhnya Allah dan kalimatnya. Kata Musa begitu. Ruhnya Allah. Kenapa ruhnya Allah? Ibu-ibu ada yang tahu? Kenapa Isa ruhnya Allah? Saya mau tanya, Isa bapaknya siapa ya? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu jamaah sekalian? Isa bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Ada nggak? Kok bisa? Karena ruhnya Allah. Makanya Isa disebut ruhullah. Ruhnya Allah ada di dalam Isa alaihissalam. Ya. Kalau agama lain nyebutnya anak Tuhan, gitu. Kita bukan ya. Tuhan gak punya anak, gitu kan, dalam yalid walam yulad. Ya. Ruhnya Allah, karena Isa itu lahir ke dunia tanpa seorang bapak. Satu-satunya wanita di muka bumi ini yang bisa hamil, yang bisa melahirkan seorang anak tanpa disentuh laki-laki, itu Siti Maryam. Cewek Cikarang jangan coba-coba, awas. Ada gadis Cikarang belum menikah, perutnya membesar, ditanya, "Dek, kamu kenapa? Kan belum menikah, kenapa perutnya gede gitu?" Ini sunnahnya Siti Maryam. Jangan coba-coba ya, kagak ada sunnah Siti Maryam ya. Di sini pokoknya wanita terjaga kehormatannya, hanya menyerahkan kepada yang halal baginya. Akhwat siap menyerahkan yang kehormatannya untuk yang halal? Siap? Ini kok ini anak kecil semua ya? Akhwat, serahkan kehormatan kalian hanya kepada suami kalian. Setuju? Setuju? Saya catat ya. Karena kemarin saya dapat data terakhir dari Komnas Anak dan Perempuan. Ngeri. Bapak pernah dapat nggak datanya? Siswa SMP itu sudah ada. Ini datanya entah absurd atau tidak, cuman saya agak kaget karena dibilang SMP itu 30-40% wanitanya, anak-anak SMP sudah aborsi. SMA 50% sudah aborsi, sudah melakukan hubungan di luar pernikahan. Nauzubillah.
Ya, merinding kita, merinding Bapak Ibu sekalian. Makanya jaga anak-anak kita di pergaulan yang sudah luar biasa edan ini, jangan sampai nanti menjadi investasi dosa buat orang tuanya. Ya, datang ke Isa nggak bisa, semuanya udah putus asa. Adam nggak bisa, Ibrahim nggak bisa, Musa nggak bisa, Isa nggak bisa. Apa jawab Isa? Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tenang manusia, kalian dapat datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, maka mereka datang kepadaku, kata Rasulullah. Fa'aqulu, maka aku berkata, ana laha, aku bisa memberikan kalian syafaat. Fa'astadzinu ila rabbi fayu'dzanuli, maka aku minta izin kepada Tuhanku dan Tuhanku memberikan izin, memberikan hak prerogatif kepadaku untuk menyelamatkan umatku. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihan kita, idola kita yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangan salah idola. Siapa idola kita? Siapa idola kita? Siapa idola kita? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. Bisa terusnya? Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sepanjang bulan Maulid tahun ini cuma baca satu sholawat, Pak. Asygil. Bapak tahu? Entar saya ceritain kenapa saya baca asygil terus. Tiap sholawat saya baca asygil. Ustaz nggak bosan? Enggak. Karena alhamdulillah efeknya itu sudah kerasa hari ini. Nanti ya kita bahas tentang bagaimana faedah sholawat asygil. Lanjut. Bapak sekalian, jamaah sekalian, masya Allah, kita bicara tentang hikmah Maulid Nabi. Saya mau tahu nih, ini ada anak kecil banyak hadir di sini ya. Kira-kira antum semua pernah tidak baca sejarah Nabi? Pernah? Bapaknya siapa? Ibunya? Pamannya? Kakeknya? Tetangganya? Tetangganya siapa? Ustadz, nggak pernah diajarin Ustadz. Ya tetangganya pokoknya abu-abuan lah. Ya, ada abu depannya tuh, tetangganya dia punya. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Janda itu. Abu Janda enggak ya? Abu Janda enggak ya, gitu ya. Alhamdulillah ya, sudah bisa lah, itu sejarah singkat. Ini kita ngomongin udah gede dikit, kalau dari kecil tak kelamaan. Nih, ini karena banyak anak muda saya senang nih. Teman-teman sekalian, anak-anak muda sekalian, ente tahu nggak? Muhammad dulu muda, kira-kira mudanya miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Salah semua. Wih, enak aja. Emang kecilnya yatim piatu, kecilnya dia miskin. 12 tahun sudah jadi seorang pedagang ekspor impor, sudah ikut ke Syam. Ya, Mekah ke Syam tuh jauh. Ya, Syam tuh apa sih? Jordan, Palestina, sama apa itu? Sama Libanon. Ya, itu tuh Syam tuh sekarang tuh. Sudah dari Mekah jalan ke situ dulu, bukan naik mobil, naik pesawat, nggak ada, jalan kaki, naik onta, dagang 12 tahun sampai umur 20 tahunan sudah menjadi seorang profesional, dititipkan barang-barang oleh seorang konglomerawati, ya betul ya. Kalau konglomerat kan cowok, kalau cewek apa? Konglomerat wati lah, gitu lah kan, gitu gampang gitu ya. Kalau cowok kan tambahin budiman, budiwati gitu ya. Tambahin aja wati atau man gitu ya. Konglomerat wati namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah tuh bukan ngasih ke Muhammad, ini kita punya anak punya barang, tolong dagangin deh, ekspor ke luar negeri. Yang bawa siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang dagangannya Khadijah dijual dengan sangat baik, laku semua, untung berkali-kali lipat. Cerdas.
Ya, siddiq, jujur yang pasti, amanah, tabligh, fatonah, padahal belum jadi nabi itu. Masih pemuda Muhammad, sudah punya 4 sifat asasiyah, sifat wajibnya Muhammad sebelum bahkan menjadi nabi. Sudah beliau itu jujur, amanah, tabligh, sudah cerdas luar biasa. Ya. Amanah itu orang Mekah konon kalau mau keluar kota nggak pernah mau nitip barang kecuali kepada seorang pemuda bernama Muhammad. Bapaknya mau keluar negeri, keluar kota, nitip barangnya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dipercayanya, saking amanahnya, belum jadi nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan julukan namanya Al-Amin, Masya Allah. Ya. Luar biasa cakap, luar biasa profesional, jujur, kaya raya, duitnya banyak. Sampai dilirik oleh si konglomerawati itu namanya Khadijah. Kok Masya Allah, ini pemuda udah ganteng, cakep, cekatan, jujur, amanah. Kira-kira udah yang punya belum ya? Begitu kata Khadijah konglomerat. Dikirimlah asisten untuk menanyakan. Ternyata masih jomblo, Masya Allah. Coba deh tanyain, mau nggak dia jadi suami aku? Apa hikmahnya? Wahai para akhwat, perempuan boleh tidak menawarkan diri kepada laki-laki? Perempuan boleh tidak menawarkan diri kepada laki-laki? Boleh tidak? Boleh, tapi laki-laki yang gimana dulu? Laki-laki yang seperti Rasulullah SAW, laki-laki yang soleh boleh. Di sini imamnya siapa ya, Pak? Anak muda bukan, Pak? Udah kawin ya? Udah nikah belum? Ya, ada anak, oh udah nikah ini mah. Tampangnya udah sepuh nih. Tampang senior. Saya pernah dapat imam anak muda baru lulus dari pondok, Masya Allah ya, umurnya belasan tahun, suaranya nikmat banget. Saya bilang ke jamaah, kebetulan pengajian mama, ibu-ibu, ini imam kita jomblo nih, hafal Quran suaranya Masya Allah renyah bener. Coba ibu buru-buruan daripada ngetek. Saya bilang begitu. Buat calon mantunya, boleh. Ada orang soleh, orang baik, Qurannya bagus, ngajinya bagus, diincar buru-buru, di booking, di DP kalau perlu. Lah, iya kalau nggak diambil orang, Pak. Begitupun Khadijah melihat Muhammad kayak begitu, beliau tanya, kira-kira mau nggak jadi suamiku? Alhamdulillah, gayung pun bersambut. Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad muda belum Rasulullah, bersedia menerima. Ya, bukan lamaran, namanya apa ya? Maulah jadi suaminya Khadijah. Antum tahu nggak? Walaupun Khadijah kaya, Muhammad SAW ngasih mas kawinnya berapa ini tanya? Nah, antum bilang miskin tadi. Coba berapa mas kawinnya Rasulullah? Mas kawinnya Muhammad kepada Khadijah. Ada yang tahu nggak? Pernah baca nggak sejarah? Berapa? 40? Ada ikhtilaf. Ada yang bilang 20 ekor unta, ada yang bilang 40 ekor unta. Wah, antum hebat, Masya Allah. Belajar di mana, bro? Bapaknya aja nggak tahu gitu ya. 20 sampai 40, hitung aja 20 dah, kan ikhtilaf ya, ada beda-beda. Hitung yang paling dikit, kalau 40 kebanyakan. 20 ekor unta betina. Jadi unta itu ada level-levelnya ya. Ada unta jantan, unta betina merah itu unta yang paling mahal. Berapa harganya? Ada yang tahu di sini? Ada tukang unta di sini? Oh, nggak ada kayaknya. Unta betina merah itu antara 50 sampai 100 juta. Saya ambil 50 juta yang paling dikit. 50 juta kali 20 berapa kira-kira? Satu mas kawinnya Muhammad muda kepada Khadijah minimal 1 miliar. Anak muda Cikarang kalau 1 M mas kawinnya, kagak ada yang kawin, ada bilang. Main coba nih, ente kan jomblo kan? Belum nikah ya? Tim Adra belum nikah kan? Belum kan? Coba kalau disuruh dapat ditantang sama akhwatnya, abang boleh datang ke rumahnya ngelamar bawa duit 1 miliar. Datang gak ente? Abur. Ya? Dan alhamdulillahnya sih memang akhwat Indonesia itu Pak terkenal dengan qanaah. Tahu qanaah? Menerima apa adanya. Nggak perlu 1 miliar, cukup seperangkat alat. Coba di sini ibu-ibu yang dulu mas kawin suaminya seperangkat alat sholat, tunjuk tangan. Saya pastikan 90% mas kawinnya seperangkat alat sholat. Boleh nggak? Boleh, asal ridho. Itu yang saya bilang, perempuan Indonesia itu qanaah, terima. Seperangkat alat sholat ya ridho, ya nggak apa-apa, senengan laki-lakinya Pak.
Bu, Bapak, Muhammad SAW mencontohkan kepada kita memberikan mas kawin mahar yang terbaik buat calon istrinya. Kenapa? Karena mahar itu adalah pengganti setengah hak warisnya perempuan. Tuh, ya. Kenapa perempuan separuh hak waris dibanding laki-laki? Karena yang separuh itu dari jatah mahar suaminya. Makanya kalau bisa mahar yang bisa diduitin. Kebayangkan kalau seperangkat alat sholat, ya nggak apa-apa sih, ini kita hitung-hitung, ada orang Cikarang nih, mama Cikarang, coba. Kira-kira kalau seperangkat alat sholat isinya apa aja? Satu, nah, berapa Cikarang kena pasarannya berapa? Saya nggak tahu nih, 200? 300 Bu, jawab aja Bu, nggak apa-apa Bu. Kira-kira di Shopee berapa ya? 200.000 ya, ada nggak? Ada ya? Ada yang mau kena 200.000 masuk. Habis mau kena apa tuh biasanya? Sejadah, pinter. Ente tahu aja kan belum kawin ente. Sejadah apa? Berapa harga sejadah? Sampai dapat nggak? Bungkus ya? Bungkus 300. Mau kena sejadah apa lagi? Mushaf ya? Quran ya? Quran ya, 7 ya? Berapa Quran? Cepet dapat cepet? Dapat bungkus 400.000. Kena udah sejadah, udah Quran, udah cukup, daya tambah apa tuh? Tasbih, gocek gitu ya. Tasbih gocek kan? Tasbih masukin tuh 400 berapa tuh? 405.000 ya. Masukin ke parcel tuh bungkus-bungkus berapa lah, 20.000, 30.000 ya. 4,5 dah. Ya, 450.000 untuk mas kawin. Alhamdulillah, irit pemuda Indonesia mah. Dengan modal 450.000 sudah bisa meminang seorang perempuan. Masya Allah. Coba deh kita duitin sekarang. Coba besok ibu kalau butuh duit, kalau butuh uang kan bisa dijual tuh maharnya. Coba dijual menggunakan second. Berapa harganya? Dijual sejadah second, sejadah gratis kagak ada yang mau gitu ya. Quran, apalagi Quran Pak, gratis juga kadang-kadang gak ada yang mau. Coba, saya pernah Pak pengalaman Pak, lagi iktikaf, sengaja saya tinggalin mushaf saya. Padahal tuh mushafnya bagus Pak, dari Arab. Saya tinggalin tuh, pengen ngetes nih, ada gak nih Quran cakep yang ngambil? Cakep tuh Quran tuh, saya simpan aja di masjid. 3 hari saya datang, masih utuh, gak pindah tempat. Allahu Akbar. Coba saya simpan HP di situ. Saya taruh HP, jangan 3 hari, 3 menit hilang. Ya, gitu ya. Quran hampir nggak ada harganya begitu di mata kita ya, Quran begitu. Di rumah ada 10, ada 15 kadang-kadang begitu ya. Makanya mahar itu sebaiknya memang yang berharga. Besok akhwat silahkan, Bang boleh Bang seperangkat alat sholat dan masjidnya, begitu. Mantap ya, mantap ya. Ada nikah antar ya. Jadi sunnahnya itu adalah memberikan mahar yang terbaik buat calon istrinya. Itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua baru tuh yang antum semua hafal. Neng, kata Rasulullah kan mudahkan dan murahkan. Benar, memang ada 2 hadis itu. Yang pertama memberikan mahar yang terbaik, yang kedua mudahkan dan murahkan kalau udah mentok. Ya. Artinya apa? Hadisnya jangan langsung dipakai yang kedua. Yang pertama dulu pakai ikhtiar, wahai para jomblo, anak-anak muda, kerja ente bro. Cari duit yang banyak, kasih mahar yang gede buat calonnya. Itu idealnya. Kalau nggak dapat baru ngomong perempuan, abang, neng udah tahu abang udah kerja, tapi ya begini-begini aja, mau kagak bilang duit, bang ya udah bang, kagak apa-apa deh bang neng. Kata Rasul kan mudahkan dan murahkan, abang mampunya berapa, ayo terima. Itu yang ngomong perempuan. Jangan yang ngomong laki-laki. Kadang-kadang kita ini Pak suka nyomot hadis semaunya buat kepentingan kita. Kata laki-laki ini datang modal dengkul aja, neng, ingat kata Rasul neng, mudahkan neng, murahkan. Maunya ente kalau begitu. Ya, itu hadisnya buat akhwat. Kalau laki-laki kerja bro, berikan mahar yang terbaik buat calon istri. Saya doakan semua di sini. Coba yang jomblo unjuk tangannya. Yang jomblo unjuk tangannya, yang enggak unjuk tangan jomblo selamanya. Oke, yang jomblo akhwat silakan unjuk tangan, nggak apa-apa. Aku nak jomblo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang safar ya. Sedang safar, doa insya Allah doanya mustajab. Saya doakan semua yang jomblo yang unjuk tangan pada malam hari ini, Allah berikan jodoh terbaik dunia akhirat. Amin. Aminnya kencang sekarang. Tadi yang ngacung nggak ada.
Gitu ya, Masya Allah ya. Itu contoh Muhammad SAW ketika memberikan mahar. Ya. Romantis Khadijah dan Muhammad SAW. Saya mau tanya, berapa tahun Muhammad menikahi Khadijah? Ada yang tahu? Berapa lama pernikahan mereka? Apakah selama menikahi Khadijah Rasulullah berpoligami? Apakah selama menikahi Khadijah Rasulullah menikah yang lainnya? Nah, ini yang harus kita gali juga, bahwa Rasulullah tidak hanya berpoligami, tapi beliau juga bermonogami selama 25 tahun menikah dengan Khadijah. Ternyata Rasul nggak nikah lagi, Bu. Pak, Rasul nggak nikah lagi. Karena para ahli sejarah, Pak, cinta sejatinya seorang Muhammad sebagai laki-laki kepada perempuan hanya cuma satu, Pak, kepada Khadijah, tidak kepada yang lain. Yang lain beliau nikahi karena ada yang wahyu, ada motivasi menyatukan dua kabilah untuk melengkapi sebuah hukum dan sebagainya. Tapi cinta sejati laki-laki kepada perempuan, Rasulullah hanya menikahi seorang wanita bernama Siti Khadijah. Itu cinta sejati Rasulullah. Makanya ketika menikah dengan Khadijah, Rasul tidak memadunya. Rasul tidak menikah lagi. Khadijah, cinta sejatinya 25 tahun. Baru setelah Khadijah meninggal, Rasul menikah lagi. Nih, bagi yang bapak-bapak suka bawa-bawa dalil sunnah Rasul untuk menikah lagi, saya kasih tahu, Pak. Rasulullah itu menikahi istri keduanya, apakah seorang gadis atau janda?